Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara kajian Islam spesial Ramadan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan tahun ini. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Baiklah para pemirsa kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu membayar fidyah. Dan untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama kita semua salah satu narasumber spesial kita yaitu Ustadz M. Ferry Kurniawan. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sebelum kita membahas tentang tema kali ini, kami ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa selama bulan suci Ramadan, kajian Islam spesial Ramadan mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Ferry untuk membahas tema kali ini yaitu membayar fidyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar gitu? Semangat. Semangat terus ya. Ya. Ustaz, kita membahas tema tentang membayar fidyah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mukadimah dari tema kita kali ini yaitu membayar fidyah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa Silampari TV, program spesial kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fidyah ini adalah salah satu rukhsah atau keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Akan tetapi keringanan ini akan kita ganti dengan mengeluarkan sedikit daripada makanan pokok kita, yaitu yang dikatakan oleh para ulama likulli yaumin muddan, setiap satu hari itu satu mud. Satu mud sebagai pengganti ataupun kafarat kita atau orang yang benar-benar tidak bisa dan tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke. Terus tadi berbicara bahwa mengganti satu hari tidak berpuasa dengan fidyah sebanyak satu mud. Iya. Mungkin bisa dijelaskan satu mud itu ukuran yang lebih familiar itu seperti apa Ustaz? Itu kan satu mud itu istilah fikih. Oke. Istilah ulama fuqaha. Para fuqaha itu mengistilahkan satu mud, yang mana satu mud itu dihitungkan dengan makanan pokok, dikonversikan ke dalam bahasa kita itu lebih kurang 0,6 sekian gram, 600 gram atau setengah kilo. Daripada setengah kilo lebih dikit lah. Beras ya? Daripada makanan pokok. Nah, karena kita makan beras di Indonesia ya, beras begitu ya? Di beras. Nah, Oke. Tetapi lazimnya ya dengan sebaiknya kita juga nggak makan beras saja. Kita lauk pauk di situ, kita sempurnakan di situ. Ya mungkin kita tiap hari makan daging ya pakai daging. Tidak salah juga begitu. Iya, tergantung strata sosial apa konsumsi kita sehari-hari, tergantung kelas kita gitu. Oke. Ya. Toh kalaupun memang kita tidak mampu, itu juga bisa nanti ketika mampu baru kita bayarkan mud itu. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan fidyah Ustaz, apakah ada batasan waktu? Contoh misalnya kita tidak bisa berpuasa di Ramadan tahun ini begitu ya. Lalu apakah ada batasan waktu fidyah harus dibayar sebelum Ramadan tahun depan atau seperti apa Ustaz? Ketika soal kapan waktu kita untuk membayar fidyah tersebut, dikatakan oleh para ulama dalam beberapa kitab fikih, dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang pertama ba'da tulu'il fajri kulla yaumin, setelah terbit matahari setiap hari pada hari puasa. Contoh, ada orang tua renta
yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya boro-boro mau puasa, kadang-kadang hidupnya aja dengan infus gitu. Betul. Nah, kadang-kadang buang air besar, air kecil itu di pispot. Gitu. Jadi ya memang udah nggak mampu lagi untuk puasa. Maka orang tua yang seperti ini, ahli warisnya yang menjadi pengurusnya ini, ngurusinnya, atau menjadi tanggungan dia, Betul. anaknya, saudaranya, siapapun, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan setiap hari. Bagi puasa yang ditinggalkan itu 1 hari 1 mud. Oke. Nah, 1 mud, kemudian dikeluarkan 1 mud, apakah setiap hari pengeluarannya? Atau nanti kita ganti pada akhir bulan? Nah, soal dalam membayar fidyah ini memang afdolnya setiap hari kita tinggalkan puasa itu kita bayar. Terutama di bulan Ramadan. Iya. Oke. Nah, tetapi para ulama juga menjelaskan boleh mengakhirkan membayar fidyah itu pada akhir Ramadan. Hatta sehingga kalau memang belum mampu untuk membayar di bulan Ramadan, maka itu kita bayarkan ketika kita mampu nanti. Tetapi itu tetap menjadi tanggungan, kewajiban ataupun hutang bagi orang yang meninggalkan puasa tersebut. Terlebih kalau memang itu orang tua atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka itu menjadi ahli warisnya kalau orang itu tidak mampu. Oke, gitu. Jadi tetap harus dibayarkan begitu ya. Dan Iya. salah waktu sebisa mungkin kalau bisa biar tidak terlalu berat pada saat bulan Ramadan. Hari ini tidak perlu puasa, langsung dikeluarkan fidyah begitu. Iya, setiap hari, setiap puasa yang ditinggalkan. Jadi besok nggak puasa, udah, jadi bayar. Bayar lagi gitu. Besok nggak puasa, bayar. Oke. Udah tahu nih, udah sakit, udah lama. Ada nggak puasa, udah 3 bulan. Udah langsung aja kita bayarin aja itu. Jangan sampai itu jadi dosa juga ya. Ya, dosa siapa? Dosa ahli waris Ahli ataupun waris. orang yang mengurusi orang itu. Betul. Kalau memang dia orang mampu, ya ambil dari kemampuan dia, harta dia di situ. Betul. Kalau dia nggak mampu, anaknya atau siapanya. Oke. Nah, berbicara masalah mampu atau tidak mampu, Ustaz. Seandainya ada orang yang tidak bisa melaksanakan puasa begitu. Katakanlah salah satu contohnya adalah orang tua atau orang yang sedang sakit begitu. Tetapi di samping dia sakit, dia juga tidak memiliki cukup uang. Secara materi pun dia kekurangan begitu, Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz? Apakah beliau masih tetap menjadi puasa fidyahnya tetap menjadi tanggungan atau seperti apa nih Ustaz? Bukan puasa fidyah ya, maksudnya puasanya harus tetap diganti fidyah atau seperti apa? Jadi ada orang memang nggak mampu untuk puasa lagi. Betul. Kemudian juga nggak mampu secara materi. Iya. Ya. Maka orang tersebut sudah dalam keadaan tidak mampu. Oke. Ya, tidak mampu. Maka nanti sudah kalau memang dia nggak mampu, ya Allah Maha tahu di sana. Betul. Dia sudah sakit, sudah nggak mampu. Maka orang seperti ini sudah hilang kewajiban. Karena yang mampu, yang fidyah tersebut itu pada hakikatnya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Sedangkan dia sendiri udah fakir dan miskin, udah sakit juga. Nah, itu. Jadi ya sebenarnya orang yang seperti ini juga nerima fidyah. Betul. Iya, harusnya. Walaupun dia sakit juga nggak puas juga udah kasih fidyah. Nanti fidyah dari dia kasihkan lagi ke orang lain. Ya udah. Oke. Ya, makanya orang yang menerima fidyah itu adalah orang yang dalam kategori fakir ataupun miskin gitu. Nah, kalau berbicara mengenai pembayaran fidyah, Ustaz, tadi dibilang bahwa 1 mud itu senilai seperti kurang lebih 0,6 gram. Iya, 600 gram itu ya, ya. begitu ya. Gram beras karena kita Ya, makanan. mengkonsumsi beras begitu ya. Nah, apakah bisa juga diganti dengan bentuk lain seperti uang begitu, Ustaz? Nah, jadi gimana nih, Ustaz? Tapi sebelum kita jawab, kita rehat sebentar, Ustaz. Nanti kita akan berlanjut di segmen kedua. Baiklah pemirsa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, yaitu membayar fidyah. Masih bersama Ustadz M. Ferry Kurniawan. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa selama Kalam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustadz, kita melanjutkan pembahasan kita. Iya. Nah, tadi apakah satu mud itu bisa dalam bentuk uang atau hanya dalam bentuk kebutuhan pokok, Ustaz? Oke. Jadi sekarang ini kan memang menjadi permasalahan juga. Kalau semuanya ngasih beras, nanti duitnya gimana gitu kan? Iya. Iya. Kalau menurut ulama fikih itu dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu tidak memperbolehkan mengganti fidyah itu selain daripada makanan dalam pokok. bentuk lain. Ya. Tapi menurut mazhab Hanafi boleh Oke. bil qimah ataupun dengan harga. Ya. Oke. Dengan harga ya sudah seharga daripada makanan pokok kita itu. Oh begitu. Jadi dalam bentuk Konversikan. apapun begitu ya? Iya, dengan harga boleh. segitu. Iya. Diganti dengan uang itu boleh. Oke. Betul. Nah, jadi memang tetap harus kita, dan itu wajib tetap gitu ya, Ustaz? Wajib. Wajib. Menjadi kewajiban orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, ada yang namanya kodo, Ustaz. Kodo. Ada kodo, ada fidyah begitu. Bisa dijelaskan apa sih beda antara kodo dan fidyah? Mengapa dia harus membayar dengan fidyah? Mengapa dia harus membayar dengan kodo? Atau hanya boleh dibayar dengan fidyah? Atau hanya boleh dengan kodo? Gitu. Iya, baik. Jadi qadha puasa itu adalah kita menunaikan puasa Ramadan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kita kerjakan di hari atau bulan di luar bulan Ramadan. Oke. Qadha. Selain hari-hari tasyrik itu. Nah, maka ketika orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kewajiban yang pertama adalah mereka harus mengqadha puasanya. Itu bagi orang yang sehat, seger, waras, ya mungkin karena pekerjaan yang berat, capek, ataupun dan lain sebagainya, yang memang mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka mereka harus mengqadha puasanya atau mengganti puasanya di luar Ramadan. Mau berurutan silakan, mau enggak juga silakan. Itu kodo ya? Iya, tapi tetap berapa hari dia meninggalkan puasa, maka segitu juga hari yang harus dia bayar melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan. Itu. Sedangkan fidyah ini adalah wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi fidyah ini adalah pemberian ataupun sodakoh, tapi bersifat wajib ini, yang mana diberikan oleh orang yang tidak berpuasa, yang mana orang tersebut termasuk dalam kriteria ataupun kategori orang-orang yang memang harus membayar fidyah. Contohnya tadi, yang pertama adalah orang tua yang sudah renta, yang mana dalam keadaan sakit ataupun lain sebagainya, yang memang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Oke. Memang sakit tua, udah itu ya sudah, mau diapakan lagi? Itu maka orang yang tersebut ini yang tidak mampu sama sekali melaksanakan puasa, tetapi dia masih dalam keadaan hidup, maka orang tersebut wajib membayar fidyah atas puasa yang telah ditinggalkan. Oke. Tuh. Nah, kriteria yang kedua, orang yang membayar fidyah juga termasuk adalah seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui, yang khawatir terhadap dirinya sendiri dan bayinya. Oke. Itu fidyah. Iya. Oke. Dan juga termasuk juga orang yang khawatir dengan bayi dan dirinya juga, itu juga mereka harus membayar fidyah, kemudian juga mereka harus mengqadha puasanya. Oh, jadi double gitu. Double. Sudah dibayar fidyah, maka setelah selesai melahirkan, setelah selesai menyusui, maka dia masih tetap ada tanggungan untuk mengqadha puasanya. Puasa. Ya, karena dia khawatir akan
pertama khawatir akan keadaan bayinya dan dirinya. Tapi kalau dia khawatir dengan dirinya saja, mengkhawatirkannya saja, maka dia cukup bayar kodok saja tanpa membayar fidyah. Oke. Nah, itu termasuk fidyah yang dibayarkan itu membayar untuk dirinya sendiri atau orang yang dikhawatirkan, Ustaz? Kalau yang kodok kan dia sendiri karena dia tidak berpuasa begitu. Iya. Atau seperti apa? Kalau dia tidak dalam kategori seperti ini, ketika ada orang yang hamil, Ya. dia tuh khawatirnya janinnya saja, karena dia yakin fisiknya dia mampu, kuat. Atau dia itu memang khawatir dengan dirinya saja, tanpa sudah janin nggak masalah gitu. Memang orangnya memang fisiknya nggak kuat, atau dua-duanya dia khawatir. Maka dalam kategori itu seperti itu para ulama memperinci. Kalau dia khawatir dengan dirinya saja, maka dia punya kewajiban untuk mengkodok puasa saja. Tapi ketika dia khawatir dengan bayinya atau dengan dirinya, bayi dan dirinya, maka dia wajib juga untuk membayar fidyah. Kemudian dia juga harus mengkodok puasanya pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Gitu. Jadi sudah bayar fidyah, masih ada utang puasa juga. Gitu. Terlepas dari apapun itu, ya jelas tetap harus ada dua begitu. Iya. Nah ini Ustaz, ini pernah kejadian juga nih Ustaz. Ada orang yang tidak berpuasa, tapi kalau secara kita lihat secara manusia begitu, dia mampu untuk berpuasa. Tetapi mungkin karena tidak terbiasa dari kecil untuk berpuasa, dia selalu tidak berhasil untuk berpuasa. Nah, apakah boleh orang tersebut untuk mengganti puasa wajib di bulan suci Ramadan dengan fidyah? Atau harus kodok? Sedangkan dia pada saat kodok karena tidak terbiasa, jadi kurang gigih untuk menyelesaikan sampai waktu berbuka puasa. Jadi memang kategorinya orang yang nggak mau puasa itu. Gitu. Iya, bukan memang termasuk dalam kategori wuzur syar'i. Betul. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Iya. Jadi dia nggak puasa karena dia mampu, ada duit gitu kan, ada uang, kelebihan harta, udah ganti fidyah aja. Itu nggak bisa. Bisa. Iya. Kalau gitu ya orang-orang kaya nggak usah puasa, gantian dengan uang. Lalu itu gimana hukumnya Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa ya tetap. Nggak bisa, haram hukumnya. Haram. Iya, meninggalkan puasa tanpa dengan uzur yang jelas. Betul. Oke. Iya. Nah berbicara mengenai uzur, sebenarnya uzur syar'i dalam Islam itu sendiri apa aja sih Ustaz yang berhubungan dengan puasa? Ya, sama seperti sholat. Ketika orang itu sholat, uzur syar'i yang termasuk sholat itu boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat itu dalam keadaan safar. Safar. Wa man kana minkum maridon. Barang siapa yang di antara kalian yang sedang sakit, boleh nggak puasa? Uzur itu ya? Uzur, dilihat sakit tadi. Ada dua, apa sakit dalam keadaan memang bisa sembuh, maka dia nggak usah bayar fidyah. Nanti dikodok aja ketika sudah sembuh. Kalau sakitnya tadi yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia sudah nggak usah lagi untuk puasa. Udah nggak usah kodok, tinggal bayar fidyah saja. Iya. Au ala safarin. Yang kedua orang yang dalam keadaan safar. Jarak safarnya berapa? Yaitu jarak sama seperti orang yang boleh mengqashar sholatnya. 2 marhalah. Itu 2 marhalah itu ya lebih kurang jaraknya itu sekitar 95 km lebih kurang itu. Ya. Jadi jarak antara sini ke Palembang, ke Lahat gitu. Kalau sini ke Beliti ya nggak boleh gitu. Saya safar karena di jalan gitu ya. Iya. Sini Curug ya nggak bisa lah, itu terlalu deket. Gitu. Ini kan jarak yang memang masa patul qashar, jarak yang boleh mengqashar untuk sholat. Begitu juga jarak juga boleh untuk berbuka puasa. Udah kita batalin puasa. Iya. Seperti ke Bengkulu, itu sudah bisa. Bisa ya? Iya. Termasuk uzur juga begitu? Iya, sudah karena bisa. safar. Safar gitu. tadi. Oke. Nah Ustadz, kalau seandainya ini ada orang yang melakukan perjalanan begitu, lalu dia harus terpaksa batal karena uzur safar tadi contohnya, karena di dalam perjalanan rasa mual begitu ya. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan dia melaksanakan perjalanan tapi dia sudah berusaha Ustaz. Dia berusaha, tapi apa yang harus dilakukan? Sedangkan itu dalam safar, apakah dia harus tetap berusaha atau lebih baik dia membatalkan puasa dengan alasan oh ini termasuk dalam safar begitu? Gitu. Itu
itu gimana nih Ustaz? Apakah mana yang baiknya dalam safar begitu? Oke, tapi kita jawab di segmen ketiga ya Ustaz ya. Baik, pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu membayar fidyah. Masih bersama Ustadz spesial kita yaitu Ustadz M. Ferry Kurniawan. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa selama kalam Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustaz, ini udah nggak terasa nih, udah di segmen ketiga begitu ya? Iya. Bentar lagi buka nih Ustaz. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke Ustaz, kita melanjutkan pembahasan pertanyaan yang sempat tertunda tadi. Apakah dalam safar lebih baik kita membatalkan puasa tersebut atau menahan terlebih dahulu kan? Contoh misalnya kita ke Bengkulu nih, itu dengan kondisi jalan yang muter-muter mungkin ada rasa mual begitu. Apa kita harus menahannya sebisa mungkin atau lebih baik karena ini juga uzur safar kita harus lebih baik membatalkan begitu ya? Jadi safarnya itu dilihat dulu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Safar ghairu maksiat, safar yang bukan bermaksiat, atau safar yang mubah, boleh. Mubah itu kan boleh. Iya. Contohnya? Safar kita mau mencari nafkah, jualan. Itu kan termasuk mubah, wajib bahkan begitu ya. Nafkah ketika seorang suami kan. Betul. Dia bersafar ketika Ramadan. Ya maka jaraknya itu sudah jarak masafatul qasar yang boleh mengqasar sholat tadi. Yang tadi, ditambah juga dengan safar yang memang benar-benar sesuai dengan safar yang diperbolehkan, itu safar ghairu maksiat, yang bukan bersifat atau maksiat atau hura-hura, hiburan dan sebagainya yang jelas. Contoh kita kuliah, berangkat itu kan termasuk safar tolabul ilmi gitu. Ya maka itu boleh, tapi kalau safar iya safar kita Ramadan mau ngapel katanya kan. Niatnya lah beda gitu ya. Ya maka kan jadi lebih baik nggak boleh itu. Jadi apakah kita mau menyetop perjalanan kita atau tidak, ya itu dilihat dulu bentuk safarnya bagaimana. Dan lihat kondisinya juga. Iya, kalau safarnya itu memang safar yang mubah atau wajib, ya maka kita tetap jalanin safar. Kalau kita mau batal itu hak kita. Iya. Kalau kita mau berbuka, ya batal. Nanti pas di luar Ramadan kita bayar. Kodok, gitu ya? Kodok konsekuensinya. Kalau nggak tahan, udah tahan, bismillah. Gitu. Tapi kalau safar yang memang sudah safar yang maksiat ataupun perkara safar yang nggak bagus, ya, maka rukhsah tadi tidak bisa diberikan. Keringanan tadi untuk berbuka puasa tadi di tengah perjalanan itu bagi orang-orang yang memang safarnya bukan safar yang bukan maksiat tadi, safar itu. Jadi kita lihat dulu nih, dan semua kembalikan niat ya Ustaz ya. Apapun itu kembalikan niat dulu ya. Ya. Niat dan juga caranya. Kalau niatnya bagus, cara yang nggak bagus ya nggak benar juga. Benar ya. Jadi antara niat dengan perbuatan harus sesuai. Betul, ya. Sinkron ya. Sinkron. Oke, Ustaz berbicara mengenai fidyah begitu. Tadi kita berbicara di segmen 1 bahwa jika ada keluarga kita, orang tua yang sakit begitu, dan dia tidak bisa berpuasa lagi, lalu harus diganti dengan fidyah oleh ahli waris gitu misalnya. Nah, lalu apakah pada saat seandainya orang tersebut, misalnya orang tua, pada saat Ramadan dia tidak berpuasa lalu meninggal Ustaz, apakah itu sedangkan fidyah belum dibayar pada saat beliau masih hidup, apakah itu masih suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh ahli waris begitu? Jadi dijelaskan dalam kitab para ulama itu man mata walam yukdu alaih, sampai akhir lafaz itu kan, barang siapa yang wafat, mati, meninggal dunia, tapi dia belum mengkodok puasanya, belum membayar fidyahnya, maka itu akan menjadi tanggungan daripada ahli warisnya. Karena nafkah dia itu ditanggung oleh ahli warisnya. Makanya ketika ada orang meninggal, jangan langsung berebut warisan dulu. Yang wajib dulu ya. Nah, jadi ketika si fulan atau fulana yang meninggalkan warisan ditanya dulu,
ini fulan atau fulana ini ada utang puasa nggak? Gitu. Oh ada utangnya, kemarin dia puasa itu bolong 20 hari. Oh, sudah, bayarkan, ambil dari harta waris. Mintirkah dari harta peninggalannya tadi. Dibayarkan di situ. Jadi jangan langsung dibagi warisnya dulu. Nah, maka orang ahli waris atau keluarga yang tahu dulu almarhum atau almarhumah ini punya hutang puasa, maka mereka yang tahu itu punya kewajiban untuk membayarkan hutang puasanya. Nah, dengan cara di luar vidya tadi. Oh, boleh hanya dalam bentuk video. Contoh seandainya begini Ustaz, pada saat Ramadan yang sebelumnya sehat dan masih muda misalnya, tapi pada saat itu dia ada sakit yang ternyata tidak berapa lama kemudian meninggal begitu. Nah, itu bisa dibayarkan dengan fidyah atau harus qada, karena sebelumnya kan dia dalam keadaan sehat gitu. Tapi meninggalnya mendadak gitu ya. Iya, begitu. Tapi sempat tidak berpuasa begitu. Iya. Jadi ya memang kan kita nggak tahu masalah ajal itu urusan Allah kan. Ya ada orang lagi puasa, ya kadang-kadang lagi puasa mungkin. Betul. Tahu sakit kan, sakitnya ya sakit biasa mungkin. Sekedar pusing kepala lah, yang memang mungkin besok sembuh gitu. Iya, gitu. Nah, itu kan secara memang, manusia. Secara medis mungkin kan. Gitu. Iya. Karena bukan seperti orang yang tua renta tadi, yang memang tidak diharapkan kesembuhannya tadi sudah tipis gitu kesembuhannya. Maka orang tersebut tadi ya meninggal ada utang puasa, apakah bisa memang mau dikodok puasanya, nanti ahli warisnya yang bayar puasanya kan gitu. Oh saya ini niat puasa untuk bapak saya yang sudah meninggal gitu. Nah, itu. Atau kita bayarkan fidyah. Maka memang ada satu pendapat ulama juga dikatakan dalam kitab I'anatul Thalibin, itu orang yang punya hutang puasa, itu ahli warisnya ketika memang tidak mampu untuk membayarkan fidyah, itu kita bisa mengganti puasa dengan puasa orang yang meninggal dunia tersebut. Nah, misal sang ayah ada utang puasa, si anak niatin, udah saya ini niat puasa untuk apa? Untuk membayar hutang puasa daripada almarhum ayah saya. Ya itu kan termasuk bakti. Bakti seorang anak kepada ayahnya gitu, pada orang tuanya gitu. Nah, gitu. Jadi ya bisa. Ada diceritakan dalam kitab I'anatul Thalibin itu. Tahu syarahnya kitab Fathul Mu'in seperti itu. Ya ada satu pendapat seperti itu. Tapi ya kalau memang kita mampu untuk bayar fidyah, ya bayarkan fidyah, karena itu lebih manfaatnya lebih banyak itu. Betul. Kalau puasa kita sendiri yang manfaatnya. Tapi kalau kita bayarkan fidyah, itu kan manfaatnya orang lain yang merasakan. Ya mungkin dari doa mereka juga. Betul. Kita doa, orang lain doa kan gitu kan. Gambarnya seperti itu. Itu kan ada satu pendapat mengatakan seperti itu. Nah, Ustaz, seandainya nih orang yang tidak bisa berpuasa dalam keadaan tua begitu, terus meninggal, seharusnya harus puasa Ramadan harus dibayar dengan fidyah begitu ya. Lalu meninggal. Nah, beliau memiliki anak yang lumayan banyak, misalnya 3 atau 4 begitu. Lalu siapa yang paling wajib membayarkan fidyahnya, atau boleh bebas seperti itu? Siapa yang paling wajib di antara anaknya atau ahli warisnya membayarkan fidyah? Ya. Semua anak punya kewajiban. Oke. Bagi yang mampu. Oh begitu. Kalau anaknya nggak mampu, fakir miskin juga, ya udah nggak usah. Kembali yang ke tadi kita bahas begitu ya. Iya. Siapa yang mampu di antara mereka? Kalau memang mereka nggak ada yang mampu, ya rupanya orang tuanya memang berharta, anaknya nggak mampu. Ya udah ambil dari harta peninggalan orang tuanya. Gitu. Oh begitu ya. Iya. Tapi yang jelas seperti saya bilang tadi ya, seandainya ada orang tua yang meninggal, jangan sibuk ngurusin harta warisan dulu nih. Iya. Yang wajib-wajib dulu, entahkah itu utang dalam bentuk materi, atau utang puasa begitu. Betul, ya. Oke. Nah Ustaz, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas tentang tema kali ini, yaitu membayar fidyah. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita nih Ustaz. Tapi sebelum kita berpisah, bisa dijelaskan ke pemirsa tentang kesimpulan episode kali ini Ustaz. Silahkan, tentang membayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Selampari TV, acara Kalam spesial Ramadan tahun 1443 Hijriah. Jadi materi kita hari ini adalah tentang fidyah, ataupun membayar dengan makanan pokok kita, ataupun kita mengganti dengan uang bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasanya. Jadi ketika keringanan ini Allah berikan ini adalah pada hakikatnya untuk memudahkan seseorang
bagaimana bisa juga menjalankan ibadah puasa, merasakan indahnya Ramadan, dan semua ini adalah rukhsah yang Allah berikan. Apalagi ketika orang itu dalam keadaan kuat ataupun mampu. Hingga bertahun-tahun kadang seorang wanita, yang mana wanita yang masa subur, itu kadang-kadang ketika Ramadan itu juga tidak sempurna puasanya. Sudah kita maklumi bersama. Ada masa yang mana mereka tidak bisa puasa di situ. Mana pada saat menstruasi misalnya atau haid. Nah, dan haid ada termasuk orang-orang yang tidak wajib untuk melaksanakan puasa, tetapi mereka wajib untuk mengkodok puasa tersebut pada hari ataupun bulan di luar Ramadan. Ini kadang-kadang sampai tahun Ramadan temu lagi, kodoknya belum dibayar. Udah temu Ramadan lagi, kodoknya belum dibayar. Wah, banyak sampai kodoknya. Ya, padahal itu termasuk kewajiban. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi seperti ini? Nah, inilah pentingnya kita berikan edukasi, pemahaman kepada seorang wanita. Memang berat ini, perempuan ini. Nah, maka ketika mereka tidak mampu untuk membayar kodoknya, diceritakan juga oleh para ulama dalam beberapa kitab fikih disebutkan, orang tersebut yang menunda-nunda membayar kodok puasanya, maka orang tersebut juga dikenakan membayar fidyah. Berapa hari dia meninggalkan puasa tersebut, dan juga tetap juga untuk membayarkan kodok puasanya. Nah, jadi banyak kaum hawa ini kadang-kadang. Jangan main-main juga ya. Jangan. Iya, tentang sudah saya lagi palang merah ini katanya. Lagi lampu merah, stop nggak puasa kan gitu. Dah akhirnya menikmati. Padahal itu utang terus. Gitu. Kalau harus dibayar. Sudah Ramadan temu lagi, utang kemarin masih datang ini udah mau puasa lagi kan. Nah itu. Kalau laki-laki enak kan nggak masalah. Jadi nggak ada alasan ya. Nggak ada selagi alasan. Sehat ya, Ustaz. Iya. Oke, Ustaz, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian Islam spesial Ramadan episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk ketemu lagi membahas tema kalam lainnya. Insyaallah. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah episode Kalam kali ini yang mengangkat tema tentang membayar fidyah bersama narasumber spesial kita yaitu Ustadz M. Ferry Kurniawan. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Dan saya Al Bukolbin bersama tim kerja kajian Islam spesial Ramadan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Bari TV, punya kita kali. Sampai jumpa.